Hadirin dan pemirsa sekalian, kita lanjutkan debat calon presiden dan wakil presiden 2014. Sekarang kita masuk pada segmen kelima. Seperti yang saya nyatakan di segmen keempat tadi, segmen kelima ini adalah segmen pertanyaan dari saya yang itu berkaitan dengan bagaimana cara Anda menyingkirkan obstacle atau tantangan yang menghalangi Anda. Karena tadi Anda kan sudah menyampaikan visi dan misi Anda. Sudah jelas, seluruh pemirsa, seluruh pemilih di Republik ini sudah mendengarkan dengan detail. Nah, saya ingin merangsang jawaban Anda sebelum Anda saya persilahkan dengan pertanyaan yang seperti ini. Dari semua misi dan visi yang Anda canangkan, sayangnya misi visi yang akan Anda tawarkan tersebut akan mengalami beberapa halangan dan hambatan dengan kondisi faktual. Misalnya, sulit Anda memastikan apa yang Anda perintahkan bisa dijalankan di daerah. Dengan dilakukannya pemilihan langsung, kepala daerah yang terpilih seringkali merasa tidak memiliki kewajiban untuk menaati apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena merasa ikatan politiknya itu langsung ke rakyat, bukan ke pemerintah pusat. Juga ada problem lainnya, misalnya banyaknya kelembagaan yang tumpang tindih. Ada banyak sekali lembaga negara kita, ada banyak lembaga pemerintahan maupun lembaga negara. Begitu juga begitu banyak peraturan yang tumpang tindih antara satu sama lain, bisa secara vertikal maupun secara horizontal. Belum lagi kualitas birokrasi yang masih sangat membutuhkan sentuhan reformasi birokrasi. Pertanyaannya, apa saja langkah konkret Anda untuk keluar dari permasalahan tata pemerintahan tersebut sehingga misi dan visi Anda dapat terlaksana sebagaimana Anda rencanakan? Itu pertanyaannya. Saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 6 menit. Kita mulai dari sekarang. Silahkan, Pak. Kami sadar sepenuhnya bahwa setiap usaha perbaikan, setiap transformasi pasti akan ada halangan, dan kita sudah mengerti halangan tersebut. Tumpang tindihnya peraturan, kemudian para pemimpin politik yang mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda. Tetapi saya kira ada strategi tertentu untuk menghadapi kondisi ini. Yang pertama adalah kita harus memilih beberapa sektor yang menentukan. Kita tidak bisa memperbaiki keadaan sekaligus di semua sektor. Kita harus pandai memilih sektor mana yang merupakan kunci yang akan mempengaruhi sektor-sektor lain. Dan setelah itu kita harus menentukan sasaran, menentukan objektif. Berarti ini yang sering disebut management by objective. Tentukan sasaran, baru setelah itu kita ambil langkah-langkah menuju sasaran itu. Dan sasaran itu tidak boleh banyak. Kita harus menentukan mana. Pangan, sektor pangan harus kita. Karena dengan pangan, dengan ketahanan pangan, dengan swasembada pangan, kita bisa dapat hal-hal yang lain. Kita bisa dapat keamanan, kita bisa dapat ketenangan rakyat, kita bisa dapat rasa optimis rakyat, kita bisa menghemat devisa. Dengan devisa kita bisa investasi, dengan investasi roda ekonomi jalan, kesejahteraan umum naik. Jadi tentukan sasaran mana. Kami sudah menentukan pangan, energi, infrastruktur, reformasi birokrasi. Itu sasaran-sasaran pokok yang harus kita selesaikan duluan. Kemudian kita juga jangan lupa sekarang the power of public opinion. Opini rakyat itu sangat menentukan. Opini rakyat, kalau kita memiliki tujuan yang baik, kita ingin perbaiki kehidupan rakyat,
kita punya hati yang ikhlas, saya kira hambatan-hambatan itu bisa kita selesaikan dengan dialog, dengan persuasi, dan dengan opini dari rakyat, public opinion. Pada gilirannya para penguasa-penguasa setempat akan dipaksa oleh rakyatnya, karena yang kita inginkan adalah menyampaikan hal-hal dasar bagi rakyat: air bersih, makan yang murah, sekolah yang baik, poliklinik yang baik, rumah sakit yang bisa terjangkau oleh uang rakyat, jalan yang bagus dari desa ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, ke pelabuhan. Kita ingin kereta api, kita ingin jalan raya. Masa rakyat tidak akan mendukung pemerintah yang ingin berbuat untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat? Saya kok percaya pada gilirannya dukungan rakyat akan mempengaruhi, dan pada ujungnya para penguasa yang tadinya mungkin karena tidak mengerti atau karena kepentingan tertentu bisa diyakinkan untuk kerjasama, karena kita adalah pelayan rakyat, kita hanya bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Terima kasih. Hatta? Saya ingin mendalami hal yang sangat-sangat penting bagi bangsa kita, yaitu reformasi birokrasi. Acap kali hambatan atau obstacle yang kita hadapi, buruknya birokrasi. Apakah itu organisasinya yang tidak berwawasan atau berorientasi kepada pelayanan publik? Apakah aparaturnya yang tidak bersih karena sistem rekrutmen yang tidak baik, sistem promosi jabatan yang tidak transparan dan akuntabel, dan juga lembaga-lembaga, institusi-institusi pelayanan publik yang tidak melayani dengan baik karena tidak ada ukuran-ukuran, capaian-capaian yang pasti, sehingga pelayanan publik menjadi bertele-tele, menjadi mahal, berlarut-larut, dan melelahkan. Oleh sebab itu, maka langkah reformasi birokrasi harus kita tuntaskan dengan baik. Yang pertama, arah kebijakannya adalah organisasinya harus efektif dan efisien, jangan gemuk yang bisa mengakibatkan birokrasi bertele-tele. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk meletakkan asas akuntabilitas dengan berbasis kepada kinerja. Tidak ada satupun kebijakan-kebijakan yang dijalankan yang tidak bisa kita ukur akuntabilitasnya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah upaya pemberantasan korupsi. Harus masif pencegahan dan penguatan KPK, Kejaksaan, Kepolisian harus betul-betul kita lakukan dengan baik agar apa-apa yang sudah menjadi kebijakan tidak diselewengkan begitu saja. Dan yang keempat adalah sumber daya manusia, aparatur itu sendiri yang harus betul-betul kita perbaiki, baik jumlahnya yang tidak didesain sesuai dengan struktur organisasi harus kita pangkas, dan aparatur yang bisa melakukan penghematan terhadap pengelolaan keuangan negara dan mencegah kebocoran keuangan negara. Jadi kalau ini bisa kita perbaiki, salah satu prioritas utama reformasi birokrasi, maka obstacle tersebut insya Allah dapat kita atasi. Terima kasih.